Itu karena saya nekat. Sebenarnya dilarang, kayak masuk pindah agama itu dilarang sama orang tua. Cuman karena ya saya beranikan keinginan saya, pengennya saya, kan saya berpikir saya sudah dewasa, saya punya pilihan yang mana yang terbaik buat saya, begitu. Jadi saya kabur dari rumah, Pak. Kabur dari rumah, sama sekali nggak bawa apa-apa. Saya sudah bilang juga sama emasnya, kalau mau jemput saya silahkan, tapi kalau enggak, saya pun akan tetap pergi karena ini kemauan saya, gitu. Saya sudah besar, saya pengen masuk Islam, saya pengen lebih kenal Islam, saya pengen pokoknya lebih tahu dalam lagi tentang Islam. Pernah juga baca di Bible itu, saya juga tanya sama pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram, Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah, di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu, begitu. Jadi di situ kayak dijawab, tapi malahan yang nggak masuk di apa yang saya pertanyakan, begitu. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah mu'alaf pedalaman Simoy Laklak, mu'alaf Bolang Mongondo, mu'alaf pedalaman Uwi Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, mu'alaf Kepulauan Sangihe, mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di pagi kali ini kita bisa menikmati Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang berlimpah luas. Di pagi ini kami ada cerita sedikit yang mungkin bisa dibilang unik ya. Di kami dari Hagia Sophia ketika pada tanggal 15 November kemarin, 15 November tahun 2021, hari Senin, itu ada menerima telepon dari seseorang yang intinya minta tolong untuk disahadatkan. Menghubungi kami Hagia Sophia Lamongan untuk minta tolong disahadatkan. Jadi sebelum itu saya perlu cek dulu nih terkait posisinya di mana, karena posisinya di telepon, jadi kita tidak tahu posisinya di mana. Ternyata beliaunya sudah ada di Masjid Al-Mutakin Karanggeneng. Waktu itu kira-kira jam 12 siang ya, jam 12 siang Mbak Siti. Nah itu tadi sedangkan kita waktu itu masih ada keperluan kerja, jadi saya minta untuk tunggu, kalau memang benar-benar keinginan seperti itu, kita tunggu kerja dulu, ketemu nanti jam 3 sore atau jam 15 setelah sholat asar. Nah, alhamdulillah ternyata kita ketika nyampe di Masjid Al-Mutakin, Mbak Restinya ini Mbak Resti ini ada di sini, terus ngomong terkait keinginannya untuk
masuk Islam. Sebelumnya kayak kami tanya rumahnya mana, ini terus kenapa kok kok tiba-tiba langsung pengen masuk Islam, kok di Lamongan, karena kalau di Lamongan sini kan memang sedikit lah orang rata-rata kan yang terbanyak adalah orang Islam di sini. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba ada orang yang pengen masuk Islam. Kami menganggapnya beliaunya sudah Islam karena waktu itu kita sudah ketemu itu sudah pakai jilbab. Jadi beliau bilang kalau beliau itu asalnya dari Palopo ya, Palopo, Maluku, Sulawesi Tengah. Nah, itu terus melakukan perjalanan ke sini dengan tujuan untuk bisa masuk Islam. Jadi terus kita tanya usianya berapa, waktu itu sudah ngomong usia sudah berapa? 23 tahun. Nah, agar dengan pertimbangan karena niatnya baik dan kita tidak tahu kedepannya nasibnya bagaimana, kita upayakan, kita segerakan untuk bersyahadat dan kita menghubungi pihak terkait. Di situ kita menemui Bapak Kepala KUA Karanggeneng untuk membimbing beliaunya untuk masuk Islam, untuk bersyahadat. Jadi sebelumnya kita kemarin tanya-tanya banyak hal terkait motivasinya, awal mulanya, kenapa pengen masuk Islam, mulai kapan, usia berapa, terus kenapa kok syahadatnya di Lamongan kan gitu. Kalau jauh sekali dari Palopo melakukan perjalanan ke sini itu kan pasti banyak cerita. Nah itu kita mungkin sekarang kita bisa mendengarkan, kita bisa menyaksikan tentang seluk-beluk dan cerita bagaimana kok tiba-tiba datang di Lamongan dan melakukan perjalanan di sini. Monggo Mbak Resti sebelumnya dikenalkan nama lengkapnya, asalnya di mana, terus aktivitas sebelumnya bagaimana, apakah sudah kerja atau masih kuliah, kalau kuliah bagaimana, kerjanya bagaimana, terus alurnya bagaimana kok sampai melakukan perjalanan di Lamongan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Rusmaini, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Awal saya mau ke sini itu karena mau disahadatkan, mau dimualafkan ke Islam. Karena keinginan saya itu dari awal itu kenapa pengen masuk Islam itu karena sering sharing sama calon saya waktu itu, sering cerita soal agama, saya cerita agama saya seperti ini, masnya juga cerita agamanya seperti ini. Dari situ kami sering sharing, masnya cerita kalau agamanya itu seperti ini. Dari situ saya berpikir, oh iya kok kayak benar gitu, kayak saya anut dari awal ini ya salah sih enggak, cuman caranya itu seperti kayak yang harusnya disembah itu kan Allah, tapi kok malah itu gitu, beda Tuhan gitu. Jadi dari situ saya sering sharing sama masnya, jadi semakin kesini semakin tertarik gitu, semakin ingin gitu masuk Islam. Jadi mengenal Islam itu berarti baru-barusan atau sudah lama tahun? Sudah dari sekolah SD. SD, oh mengenal. Soalnya SD-nya sama orang Islam, di lingkungan Islam. Terus SMP juga begitu, SMA. Jadi dari situ sering emang teman-teman kebanyakan Islam, Pak. Terus di situ masih belum ada ketertarikan atau mungkin ada semacam pertanyaan atau enggak? Waktu itu belum, cuman sering-sering kalau waktu sekolah SMA. Waktu itu teman ada yang pakai kerudung, jadi kayak iseng mau nyoba gitu, gimana rasanya kayak begitu. Iya. Mbak Resti sempat ngomong, Mbak Resti posisinya adalah kuliah, mahasiswa berarti ya? Itu kampusnya itu mungkin bisa diceritakan bagaimana kuliah apa, jurusan apa, dan arahnya ketika lulus nanti akan kalau sesuai dengan
kuliahnya itu akan menjadi apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi, jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Oh, negeri ya. Jadi sama itu pilihan orang tua atau pilihan Mbak Resti sendiri ketika ngambil, kan ini kan sedikit orang yang pengen kuliah seperti itu. Biasanya kan kuliah kan kedokteran, kebidanan, keperawatan, perempuan biasanya. Tapi kok langsung memilih sekolah teologi itu atas keinginan awal dari Mbak Resti sendiri atau bagaimana? Pas lulus sekolah itu SMA itu pengen bilang ke orang tua langsung kuliah, pengen kuliah, cuman bilang aja pengen kuliah begitu, cuman sementara pas mau masuk kampus itu formulir itu saya enggak megang sama sekali, jangan kan mau ngisi mau nulis ya Pak, megang aja enggak, jadi udah disuruh ya udah kesini kuliah begini udah, jadi bukan ya pengennya juga dari hati juga. Pengen orang tua bangga, pengen ngikutin apa yang orang tua pengen gitu, nyenengin orang tua. Cuman makin kesini kok malah udah nggak sanggup, nggak tertarik sama sekali begitu. Nggak tertarik atau ada pertentangan keimanan mungkin? Iya bertentangan Pak, karena kan sering tahu-tahu gini. Soalnya kan belajar juga. Kalau di sekolah itu kan belajar agama itu. Islamiologi. Oh, di situ pelajarannya berarti ada Islamiologi, terus ada apa lagi? Agama. Jadi yang kalau pelajaran itu orang Islam itu juga dipelajari di situ. Iya. Agama yang lain enggak dipelajari? Enggak, hanya Islam saja. Islam sama agama Kristen. Hanya Kristen. Dan di Indonesia ini kan ada lebih dari tidak hanya Islam sama Kristen saja, kan ada beberapa agama yang lain, ada Hindu, ada Buddha. Waktu itu ada pelajaran namanya Islamiologi, itu jadi itu yang dipelajari tentang Islam. Di situ saya makin tahu, cuman nggak terlalu dalam, mungkin karena yang memberi materi juga kan nggak terlalu tahu mungkin Islam itu kayak bagaimana, kayak begitu Pak. Terus pas kuliah kenal sama masnya, di situ kenal sama masnya, sering sharing, ya pernah ini juga Pak. Mimpi kayak sholat gitu, pernah. Bagaimana itu? Mungkin lebih detailnya mimpinya itu? Ada sajadah sama pakai baju putih kayak begitu, cuman baru berdiri begitu, belum sampai ininya. Di usia berapa itu? Itu pas sudah kenal sama masnya, udah ini. Ada juga, pernah juga baca di Bible itu. Saya juga tanya sama kan pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu begitu. Jadi di situ kayak dijawab, tapi malahan yang nggak masuk di ini, di apa yang saya pertanyakan begitu. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Kayaknya makin kesini, sharing-sharing, kenal-kenal Islam itu kayak gini. Mertua juga, ibunya Mas juga sering cerita, sering begini. Udah dari situ mulai tertarik, alhamdulillah. Nah, terus ini proses dari Palopo ke sini itu bagaimana ceritanya, kok tahu-tahu di sini? Itu karena saya nekat. Sebenarnya dilarang, kayak masuk pindah agama itu dilarang sama orang tua. Cuman karena ya saya beranikan keinginan saya, pengennya saya kan, saya berpikir saya sudah dewasa, saya punya pilihan yang mana yang terbaik buat saya begitu. Jadi saya kabur dari rumah Pak.
Kabur dari rumah, sama sekali nggak bawa apa-apa. Saya sudah bilang juga sama emasnya, kalau mau jemput saya silahkan, tapi kalau enggak, saya pun akan tetap pergi karena ini kemauan saya gitu. Saya sudah besar, saya pengen masuk Islam, saya pengen lebih kenal Islam, saya pengen pokoknya lebih tahu dalam lagi tentang Islam. Seandainya tidak dijemput, berarti mau perginya kemana itu? Perginya nggak tahu, Pak. Yang tujuannya pergi untuk bisa masuk Islam? Karena dilarang sama orang tua untuk masuk Islam waktu itu. Terus ini perjalanan ke sini? Dijemput sama masnya. Jemputnya tengah malam. Itu dari tanggal 5. Itu perjalanan terus itu 2 hari 1 malam perjalanan. Habis itu nyampe di rumah, terus langsung ya udah kata ibunya Mas bilang ya udah kesini aja kalau mau kesini, nanti kita minta tolong sama mualaf center, dimualafkan kalau emang benar-benar gitu. Kalau emang udah yakin dari hati, tapi kalau masih belum yakin main-main mending nggak usah karena agama itu bukan permainan katanya. Berarti tujuan masuk Islam itu bukan karena pengen menikah dengan bukan, tapi memang tujuannya untuk masuk dari awal. Dan kalau menikah ini kan apa, bonus berarti ya? Bonus. Nah, oke. Sampai sekarang ini orang tua sudah ngerti atau belum ini? Kalau sekarang? Kemarin sih saya sempat sering berhubungan sama yang ketua RT di desa. Katanya dengar-dengar orang tua setuju saya masuk Islam, katanya begitu, ndak apa-apa katanya. Tapi hati saya tuh bilang kayaknya nggak mungkin. Soalnya kan kakak pernah juga pacaran sama orang Islam itu dimarah-marah sampai dilarang, nggak usah gitu. Saya juga kemarin ditahu juga punya pacar orang Islam juga dibilang nggak usah gitu, ngapain gitu, ntar kamu malah pindah agama gini gitu begitu. Jadi insya Allah nantilah akan pulang, akan dijelasin pelan-pelan kalau begini begitu Pak. Tapi untuk posisi sekarang sama sekali belum komunikasi. Belum komunikasi. Belum. Dengan orang tua belum ya? Belum. Tapi dengan perangkat desa berarti komunikasinya. Terus nanti selanjutnya ini jenengan mbaknya kembali ke sana, kembali ke Sulawesi ya. Kembali usaha dulu, mungkin sekitar, kata Pak Usba juga kemarin jangan terburu-buru. Nunggu 6 bulan atau setahun, katanya Pak Usba juga pernah ngalamin yang seperti saya. Pak Usba itu siapa itu? Yang di KUA ini, Parigi Mautong. Oh, dari sana ya, KUA sana. Katanya nunggu 6 bulan atau setahun, baru bicarakan pelan-pelan, insya Allah bakalan diterima. Perasaannya bagaimana dengan keluarga? Pengen segera ketemu atau pengennya itu diterima atau pengen hidup sendiri? Kalau mau ketemu sih pengennya ketemu, namanya juga orang tua ya Pak ya, pasti ada kangen-kangennya gitu. Pengen ketemu, cuman masih ada rasa takut gitu, takut nanti ditarik lagi, takut nanti dimarah atau gimana. Kalau dimarah ya itu dari resiko saya, tapi takutnya itu nanti marah udah masuk sini aja lagi ngapain gitu. Tapi tetap upayanya tetap menjalin silaturahim dengan keluarga. Iya, tetap ya, bagus. Karena masnya juga bilang nanti kapan-kapan pulang katanya begitu. Orang tuanya Mas juga bilang pulang, jangan nggak jalin komunikasi silaturahmi itu nggak boleh gitu. Tetap akan pulang, tapi butuh waktu gitu. Terus semenjak masuk Islam ini yang dirasakan bagaimana, kendala apa atau mungkin cerita khusus yang paling berkesan monggo? Yang paling berat mungkin ketika masuk Islam. Beratnya sih baru pertama itu bangun subuh. Sholat subuhnya itu berat banget. Ibu bilang itu kalau sholat subuh itu memang setannya banyak, jadi kayak ditahan, nggak usah bangun gitu. Tapi alhamdulillah udah 5 waktu. Paling yang kalau nggak sholat ya lagi biasa perempuan gitu aja. Terus kesannya ketika sudah masuk Islam ini, perasaannya mungkin? Tenang Pak.
tenang, kayak nggak ada beban, ada pikiran tapi mikirin orang tua kayak gitu. Sekarang lagi apa, sehat apa enggak, kabarnya gimana, kayak gitu, gimana itu. Tapi sekarang udah tenang, udah lega, alhamdulillah udah kecapai gitu, pengennya masuk Islam itu alhamdulillah udah kecapai gitu. Ya, ini cerita sedikit itu kemarin waktu setelah disahadatkan di sini di Masjid Al-Mutakin Karanggeneng, itu tiba-tiba minta sekaligus dinikahkan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi kita komunikasi kembali kepada Mbak Resti bahwa kalau pengen menikah berarti kita pengennya itu menikahnya resmi, tidak nikah siri. Jadi kalau nikah siri resikonya nanti di mbaknya gitu. Jadi saya lihat masnya yang calonnya yang Mbak Resti ini ya bersedia juga, harus intinya kita mensyaratkan kalau mau menikah dengan mualaf ini ya harus nikah resmi, mengantisipasi kalau seandainya ada resiko itu tertanggung kepada yang perempuan. Jadi mungkin ada cerita liku-liku waktu proses menuju ke nikah resminya. Ternyata kan ini masnya ini KTP-nya ya juga bukan di Lamongan juga. KTP-nya KTP Karawang. Jadi ngurusnya itu pertama minta tolong sama Pak Hafid. Sudah dihubungi. Pak Hafid itu siapa Pak Hafid itu? KUA Karanggeneng yang mualafin kemarin. Yang memualafkan ya? Iya, yang mualafkan. Terus minta tolong Pak Hafid. Pak Hafid bilang harus punya KTP sama kakak gitu. Sementara saya enggak bawa apa-apa sama sekali gitu. Jadi bingung harus gimana. Ya udah katanya Pak Hafid hubungi yang KUA Parigi Mautong, minta surat rekomendasi dari sana pindah nikah. Sudah diproses, sudah dikirim ke sini. Ternyata KUA Pucuk sama Karanggeneng enggak bisa nikahkan resmi karena belum ada KTP sama ini. Jadi harus punya itu dulu, tanya begitu. Sudah habis itu ketemu sama kepala desa yang di Bugo, pengurus pernikahan di Bugo, minta tolong di situ, dibilang cabut aja kependudukannya lewat Dukcapil. Udah ke Dukcapil, itu nunggunya 2 minggu Pak, nunggunya 2 minggu. Yang mana? Yang miliknya mbaknya sama juga yang miliknya masnya juga? Kalau masnya kemarin sehari. Iya, pindah penduduk. Mau nikah di Karawang juga tetap enggak bisa, sayanya harus punya KTP yang harus beragama Islam. Kalau masih Kristen tetap enggak bisa. Iya. Sudah bawa sertifikat tetap enggak bisa juga. Oh, sertifikat mualaf maksudnya ya? Iya. Nah, tetap enggak bisa. Di foto sudah dikirim tetap enggak bisa. Jadi katanya harus KTP-nya harus Islam. Ya udah pindah penduduk, dibantu sama Pak Muzazin namanya. Pak Muzazin. Pak Muzazin itu siapa itu? Yang kepala desa ya? Kepala desa di sana. Ngurusin ke Dukcapil Lamongan, langsung ketemu di situ, tulis data, langsung dicabut di situ, nunggunya 2 minggu baru jadi. KTP sama kakaknya udah. Sudah berstatus agama Islam kan? Udah. Habis itu baru nunggu berapa hari lagi, nyari harinya, baru nikah resmi. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 Januari. Iya. Nikahnya di masjid. Alhamdulillah. Barangkali perlu jenengan sampaikan pesan keluarga, saudara, teman-teman yang belum masuk Islam, mungkin disampaikan. Buat saudara-saudara saya dan keluarga saya juga, insya Allah itu saya pengen bawa mereka itu masuk Islam, bawa ke jalan yang lebih benar begitu. Saya nggak mau nanti kalau keluarga saya kayak orang tua saya itu jalannya itu salah, yang dianut itu salah begitu. Bukan salah agamanya, tapi kan caranya seperti itu. Jadi saya pengen suatu saat nanti, keinginan saya pengen ajak juga orang tua saya itu masuk Islam, tapi dengan perlahan, dijelaskan dengan
pelan-pelan bahwa Islam itu seperti ini, begitu. Dari yang saya alami juga beberapa hari masuk Islam juga begini, begitu. Nggak ada yang namanya cobaan, ya pasti ada, tapi ya begitulah, namanya juga manusia, begitu. Pasti ada cobaannya, tapi insya Allah kalau kita di jalan yang benar, Allah akan bantu, Allah akan lindungi, begitu. Jadi insya Allah juga nanti kalau ketemu orang tua juga saya akan sering sharing kenapa saya masuk Islam, alasannya apa, begitu. Nanti juga saya akan cerita ke orang tua saya, dan insya Allah kalau orang tua saya berminat juga saya ingin ajak juga ke Islam, gitu. Semoga dimudahkan keinginan jenengan. Setelah ini kemana? Setelah ini Mau ke Sulawesi. kapan ini berangkatnya? Hari Minggu. Hari besok. Oh, besok langsung balik ke sana ya. Ke mana? Ke Toraja? Ke Toraja dulu ya. Kerja dulu. Iya. Ya, semoga nanti kedepannya silaturahim Mbak Resti dengan keluarganya tetap terjalin. Kami dari Hagia Sophia mengucapkan selamat untuk persahabatannya dan proses kedepannya. Semoga ikhtiar kebaikan jenengan itu dimudahkan urusannya, dan silaturahim dengan keluarga harus tetap dijaga. Semoga jenengan istiqomah dalam menganut agama yang baru, agama Islam. Demikian ngobrol-ngobrol santai kami Hagia Sophia Mu'alaf Center Hagia Sophia Lamongan dengan Mbak Resti Rusmaini terkait lika-liku dari awal dia kenapa tertarik dengan Islam, terus bagaimana riwayatnya kok yang aslinya dari Palopo. Tadi cerita di Toraja itu berarti kuliahnya di Toraja ya. Nah, itu terus ke Lamongan, di tempat yang di Lamongan yang bukan kota juga, desa juga. Jadi kan aneh juga. Ternyata riwayatnya seperti itu. Semoga ikhtiar kita, semuanya langkah kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup Mu'alaf Center Hagia Sophia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.